Halo semuanya, hai, selamat datang. Kali ini kita akan membahas materi tentang batik. Secara etimologi, kata batik berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis dan titik yang berarti titik. Secara umum, batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan malam pada kain itu menggunakan alat bernama canting. UNESCO telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Maka dari itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto. Saat itu, beliau mengenakan baju batik di konferensi PBB yang membuat batik semakin terkenal. Sejarah batik. Perkembangan sejarah batik di Indonesia dimulai pada zaman kuno. Rata-rata pembatik zaman dahulu berasal dari golongan wanita. Teknik mewarnai kain dengan menggunakan lilin merupakan salah satu bentuk seni kuno di Mesir sejak abad keempat sebelum Masehi. Dengan penemuan kain pembungkus mumi yang dilapisi lilin sehingga membentuk sebuah pola. Di Asia, teknik serupa juga diterapkan di Cina pada masa dinasti Tang, serta di India dan di Jepang pada periode Nara. Sedangkan di Afrika, teknik ini dikenal di Nigeria serta di Senegal. Berdasarkan sejarah perkembangannya, batik ternyata telah berkembang sejak zaman Majapahit. Mojokerto adalah pusat kerajaan Majapahit, di mana batik dikenal pada saat itu. Salah satu kota di Jawa Timur, yaitu Tulungagung, juga tercatat dalam sejarah batik. Batik kala itu masih terbatas di lingkungan istana, sampai akhirnya dibawa keluar dan berkembang di daerah Ponorogo. Daerah batik tua yang dapat dilihat sekarang adalah daerah dari Kauman hingga Kepatihan Wetan. Pada era kolonial, teknik batik pertama kali dijelaskan dalam buku sejarah Jawa yang ditulis oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1873, seorang pedagang Belanda memberikan sepotong kain batik yang diperoleh selama kunjungan ke Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam. Pada awal abad ke-19, batik mulai berkembang dan semakin dikenal. Pada tahun 1900, batik dipamerkan di Exposition Universelle, Paris. Hal ini tentunya membuat publik dan seniman merasa kagum. Ada beberapa jenis batik berdasarkan teknik pembuatannya, yaitu batik tulis. Batik tulis adalah hasil proses dari produksi batik. Dengan teknis pembuatan motifnya ditulis langsung secara manual oleh pembatik. Untuk menulisnya bisa menggunakan canting yang terbuat dari tembaga yang dilengkapi gagang dari bambu. Ujung dari canting memiliki lubang yang bermacam-macam sehingga dapat mengatur ukuran motifnya. Proses pembuatan batik tulis antara lain, yang pertama yaitu nyungging, membuat pola di atas kertas, japlak, memindahkan pola dari kertas ke kain, ngelowong, melekatkan lilin malam sesuai dengan pola yang telah dibuat, niseni, memberikan isen-isen pada ornamen tertentu seperti gambar bunga atau hewan, nyolet, memberikan warna pada bagian-bagian tertentu dengan kuas, mopok, menutup bagian yang telah dicolet dengan malam, nembok, proses menutup bagian latar belakang pola yang tidak perlu diwarnai, ngelir, proses pewarnaan kain secara menyeluruh dengan memasukkannya ke dalam pewarna alam atau kimia, ngelorot, proses meluruhkan malam dengan merendamkannya di dalam air yang mendidih. Batik cap. Batik cap adalah salah satu jenis hasil proses produksi batik yang menggunakan canting cap. Canting cap di sini mirip seperti stempel, hanya saja bahannya terbuat dari tembaga dan dimensinya lebih lebar, rata-rata berukuran 20 x 20 cm. Proses pembuatan batik cap antara lain: bentangkan kain di atas permukaan rata seperti meja atau lantai, panaskan lilin dengan loyang khusus, letakkan loyang di atas kompor, celupkan canting cap ke dalam lilin, kemudian capkan di atas kain. Tahan dengan kuat agar lilin meresap ke kain.
Ulangi proses pengecapan hingga seluruh kain terisi motif. Kemudian lakukan proses pewarnaan dan lakukan peluruhan lilin malam sebagai proses terakhir. Batik printing atau batik sablon adalah jenis batik baru yang mana cara pembuatannya melalui proses sablon manual atau printing mesin pabrik. Seperti namanya, teknik pembuatan batik ini sama seperti pembuatan spanduk. Hanya saja yang beda adalah bahan warna yang digunakannya. Berikut adalah peralatan yang digunakan untuk membuat batik printing. Yang pertama, desain dalam ukuran satu bahan dengan ukuran 2 x 1 meter. Pelangkan yang digunakan untuk batik adalah pelangkan dengan pori-pori yang besar, pewarna, kain mori, dan valet. Proses pembuatan batik printing. Siapkan desain. Cetak desain dalam pelangkan. Jumlah pelangkan yang dibutuhkan adalah sesuai dengan jumlah warna yang akan digunakan. Siapkan kain mori. Siapkan dengan posisi kain mori yang kencang. Letakkan pelangkan di atas kain, lalu tuangkan pewarna dan tarik pewarna dari ujung pelangkan ke ujung pelangkan lainnya dengan valet. Keringkan kain mori yang telah diberi warna. Kemudian ulangi langkah di atas untuk setiap perbedaan warna dan desain. Corak batik. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu saja. Namun, batik pesisir menyerap berbagai pengaruh dari luar, contohnya seperti para pedagang asing dan para penjajah. Sehingga batik didominasi oleh warna-warna cerah. Tionghoa memberikan pengaruh dan mempopulerkan corak burung phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga membawa pengaruh dan menciptakan corak seperti bunga tulip dan juga benda-benda penjajahan seperti gedung atau kereta kuda. Alat dan bahan untuk membuat batik. Bahan-bahan untuk membuat batik. Yang pertama ada kain mori. Yang kedua ada lilin atau malam. Dan yang ketiga ada pewarna atau biasa disebut naptol. Adapun warna yang sering dipakai dalam membuat batik adalah biru, coklat, merah, kuning, dan hitam. Alat yang digunakan untuk membatik. Yang pertama ada gawangan, kemudian ada canting, wajan, kompor minyak, dan alat pewarna seperti kuas. Contoh motif batik dan daerah asalnya. Ada batik Bali, batik Banyumas, batik Madura, batik Malang, batik Pekalongan, batik Solo, batik Tasik, batik Aceh, batik Cirebon, batik Jombang, batik Banten, batik Tulungagung, batik Kediri, batik Kudus, dan batik Jepara. Setelah memiliki pemahaman tentang batik, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat desain motif batik. Langkah yang pertama yaitu menentukan motif pokok. Motif pokok paling tidak dapat mewakili motif secara keseluruhan. Sebagai bahan belajar, mungkin bisa memilih motif yang simpel dan sudah distilisasi atau disederhanakan guna memudahkan pada saat digambar menggunakan lilin atau malam. Setelah motif pokok dibuat, kita dapat memberikan isen-isen atau pengisi bidang pada motif tersebut. Fungsinya tentu saja mengisi bidang dan memperindah bentuk. Motif pokok yang telah diberi isen disebut dengan reng-rengan. Motif isen biasanya berupa titik-titik atau jejak, garis-garis atau sawut maupun kombinasi dari keduanya. Selanjutnya, setelah selesai memberi isen dilanjutkan dengan memberi motif tambahan. Fungsinya mengisi bidang di luar motif pokok. Biasanya berupa ceplokan, suluran, bentuk geometris, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi terkait batik ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa.